Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل آمين يا رب العالمين. Sehat semua Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah sehat semua ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan dalam segala urusan dan khususnya dalam mempelajari bahasa Arab ini. Amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai, kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah sembari menghadiahkan pahalanya buat segenap guru dan orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, thumma ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha al ahya'i minhum wal amwat, khususan ila abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa liqurbatina wa liikhwanina wa liakhawatina wa limasyayikhina wa limasyayikhi masyayikhina wa liustadina wa liasatidatina wa litalamidina wa litilmidatina wa litulabina wa litalibatina wa liman ahsana ilaina bil khair wa liman asa'na ilaihim wa liman awsana bid du'a. ونخص خصوصا إلى جميع معلمنا ومدرسنا في هذا العلم نفعنا بعلومهم في الدارين آمين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Oke, baik Bapak Ibu peserta sekolah bahasa Arab yang berbahagia. Pada minggu lalu kita sudah mulai membahas isim-isim yang dibaca nasab ya. Kalau dulu mungkin pas awal-awal pembelajaran kita hanya menyebut isim-isim nasab itu hanya satu saja, yaitu maf'ul bih ya. Ternyata sebenarnya isim-isim yang nasab itu semuanya ada 16 posisi. Jadi bukan hanya satu, bukan hanya maf'ul bih, tapi 16. Nah, jadi kalau isim itu nasab, maka boleh jadi posisinya itu salah satu dari yang 16. Apa yang 16? Maf'ul bih, maf'ul mutlaq, maf'ul fi, maf'ul li ajlih, maf'ul ma'ah ya. Kemudian hal, tamyiz, mustatsna, terus apa lagi Bapak Ibu? Munada, isim la ya. Kemudian nanti ada namanya khobar kana, isim inna, khobar isim dan khobar zonantu, khobar kada, khobar mahijaziyah, kemudian tawabi' ya sebagai na'at, ataf, taukid ataupun bada. Nah, jadi 16 posisinya isim-isim yang nasab itu. Nah, sementara kalau isim-isim yang rafa kemarin ada berapa Bapak Ibu? Ada 7 ya. Nah, kalau rafa ada 7 ya. Yaitu ketika isim itu berposisi dengan atau sebagai fa'il, naibul fa'il, sebagai mubtada, khobar, kemudian isim kana, khobar inna, dan tawabi'.
Nah, itu ya. Jadi posisi kata itu nggak banyak sebenarnya. Ya. Kemarin yang rafa 7. Nah, kemudian yang nasab 16. 16 tambah 7 23 ya, Bu ya. 23. Nah, nanti ditambah dengan isim-isim yang jar 3. Berarti 26. Nah, jadi posisi yang baku dalam bahasa Arab itu cuma 26 posisi. Nah, jadi ya nggak banyak sih ya, 26. Nah, dan itu kebanyakan ya dari yang 26 itu yang paling sering muncul yaitu isim-isim yang rofa. Yang paling sering muncul itu adalah isim-isim yang rofa. Karena isim yang rofa itu biasanya dia jadi pokok kalimat, ya jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Dan itu selalu diulang-ulang. Nah, itu makanya kita mendahulukan bahasan isim-isim yang rofa ketimbang isim-isim yang nasab. Oke. Nah, kemudian kemarin itu kita sudah bahas jenis yang pertama dari isim yang nasab ya, Bapak Ibu, yaitu maf'ul bih. Nah, di mana maf'ul bih itu adalah setiap kata yang dikenai perbuatan si fa'il. Nah, setiap kata yang dikenai oleh perbuatan si fa'il. Fa'il itu pelaku. Ya. Ketika si fa'il melakukan sesuatu dan mengenai yang lain, maka yang lain itu disebut dengan maf'ul bih. Nah, contohnya kemarin la'iba Muhammadun kurratal qadami. Ya, Muhammad telah bermain sepak bola. Kira-kira yang jadi maf'ul di sini kalimat apa, Bapak Ibu? Nah, kalimat kurrata ya. Kurrata. Kenapa kurrata jadi maf'ul? Karena dia menjadi objek dari la'iba, ya, bermain. Muhammad telah bermain bola. Oke, yatlubul aqilu al-ilma. Ya, orang yang cerdas itu menuntut ilmu. Kira-kira di sini yang jadi maf'ul yang ilma. Al-ilma, karena dia menjadi objek dari yatlubu. Kemudian ada juga dalam Al-Qur'an ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Ya, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Oke, kira-kira yang jadi maf'ul al-bai'a, kemudian riba. Ya, ar-riba dengan al-bai'ah. Nah, itu maf'ul. Nah, ini semua maf'ul ini. Al-ilma, al-bai'a, ar-riba, semuanya adalah maf'ul. Kenapa maf'ul? Karena dia isim yang dikenai objek, ya, dikenai oleh perbuatan si fa'il. Oke, itu pengertian dari maf'ul bih. Kemudian ketentuannya. Nah, kemarin sudah kita bahas ya. Maf'ul bih itu harus berbentuk isim. Nah, baik sharih ataupun muawwal. Nah, apa bedanya sharih dengan muawwal, Bapak Ibu masih ingat ya? Kalau sharih itu isim yang tanda isimnya jelas. Ya, isim yang tanda isimnya terlihat atau jelas. Ada berapa tanda isim semuanya, Bapak Ibu? Tanda isim ada 8. Nah, ada 8 ya. Ada khofad, ada tanwin, ada alif lam, ada huruf jar, ada huruf qasam, huruf nida, kemudian idhofah dan isnad ilaih. Nah, kalau isim itu punya salah satu dari tanda itu, maka namanya isim sharih. Tapi kalau isim muawwal, isim yang asalnya bukan isim, tapi dia ditakwil menjadi isim. Nah, itu namanya isim muawwal. Nah, dulu sudah pernah kita bahas juga di bahasan fa'il ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang pengen lihat contoh lebih detail, nah itu bisa buka lagi di bab atau di bahasan fa'il. Oke. Nah, contohnya akadal Qur'anu annallaha wahidun.
Al-Quran telah menguatkan bahwasanya Allah itu esa. Nah, kira-kira di contoh ini yang jadi maf'ul yang mana? Kemarin Allah. Bapak Ibu? Allah. Yang jadi maf'ul adalah gabungan dari annallaha wahidun. Ya. Nah, gabungan dari annallaha wahidun dia menjadi maf'ul bih dari akada. Nah, kira-kira dia isim sharih atau isim muawwal ini Bapak Ibu? Annallaha wahidun. Muawwal dia. Ya, muawwal. Nah, jadi isim muawwal itu ada 3. Yang pertama gabungan an masdariyah dengan fiil setelahnya. Kemudian ma masdariyah dengan fiil setelahnya. Kemudian anna dengan isim dan khobarnya. Nah, itu disebut dengan ini bukan masalah pacaran. Nah, maka itu yang dimaksud dengan masdar muawwal. Nah, dia an dengan fiil, kemudian ma masdariyah dengan fiil setelahnya, atau anna dengan isim dan khobarnya. Nah, itu disebut dengan isim muawwal. Oke, kemudian yang kedua, maf'ul bih itu harus nasab. Nah, ini sudah maklum ya. Dia harus nasab atau mansub. Nah, ini sesuai dengan jenis katanya kemarin. Kalau dia isim mufrad, berarti tanda nasabnya. Nah, kalau mufrad, fathah ya. Kalau tasniyah, kalau isim tasniyah, tanda nasabnya ya. Kalau jamak taksir, Bapak Ibu, fathah juga ya. Jamak taksir fathah. Oke, kemudian jamak mudzakkar salim. Ya. Ya, oke. Jamak muannas salim. Kasroh ya. Kasroh, oke. Kemudian isim yang 6. Isim yang 6. Nah, saya melihat ayahmu. Ra'aitu abaka. Nah, Alif ya. ya, abaka berarti dengan apa itu, Bu? Dengan dengan alif ya. Nah, supaya lebih ingat lagi, enggak apa kita tuliskan. Itu kalau isim mufrad berarti Muhammad. Nah, Muhammadan ya. Muhammadan berarti isim mufrad tanda nasabnya fathah. Ra'aitu Muhammadan. Kemudian saya melihat 2 orang laki-laki. Rajulani atau rajulaini? Rajulaini. Nah, rajulaini ya. Rajulaini. Kenapa rajulaini, Bapak Ibu? Tasniyah. Nah, karena dia maf'ul bi, hukumnya nasab, tanda nasabnya ya, karena dia isim tasniyah. Oke, sekarang ra'aitu ya. Ra'aitu beberapa orang siswa. Ra'aitu tullabu atau tullaba? Tullaba ya, karena dia maf'ul bi, hukumnya nasab. Tanda nasabnya apa Bapak Ibu? Tullaba fathah. Kenapa fathah? Jamak taksir. Nah, karena dia jamak taksir dari thalibun ya. Thalibun jamak taksirnya tullab ya, tullabun. Ra'aitu tullaba. Oke. Kemudian saya melihat banyak muslim. Ra'aitul muslimina. Nah, ra'aitul muslimina. Oke. Gimana analisisnya muslimina, Bapak Ibu? Muslimina posisinya maf'ul bih. Maf'ul bih, hukumnya nasab, tanda nasabnya ya. Kenapa ya? Nun dan ya. Jamak mudzakkar salim. Nah, karena dia jamak muzakkar salim. Cukup kita sebut ya saja, Bu ya. Ya. Cukup tanda nasabnya ya gitu. Nah, itu cukup, sudah tanpa menyebutkan nun pun nggak masalah. Sama ya. Gimana, Bu? Sama-sama ya kan dengan tasniyah maksudnya gitu. Ya, tapi bedanya kalau tasniyah sebelum ya-nya fathah, rijlaini.
Tapi kalau jamak mudzakkar salim sebelum ya-nya kasroh. Ya. Nah, itu bedanya. Ya, ra'aitul muslimina, ra'aitul rajulaini. Nah, itu bedanya tasniyah dengan jamak mudzakkar. Oke, kemudian saya melihat banyak muslim perempuan. Ra'aitul muslimati. Muslimata atau muslimati? Muslimati. Ti ya. Kenapa muslimati, Bu? Jamak muannas. Posisinya maf'ul bih, hukumnya Nasab. nasab, tanda nasabnya kasroh. Kenapa kasroh, Bu? Jamak muannas. Karena dia jamak muannas salim. Oke, sekarang ini contoh awalnya sengaja saya samakan supaya maf'ul bihnya jelas ya. Ra'aitul. Nah, sekarang saya melihat Abu Hurairah. Abu, Aba atau Abi? Aba ya. Aba Hurairah. Nah, ini contoh saja. Ini bukan Sayyidina Abu Hurairah sahabat Nabi ya. Ini contoh saja. Ra'aitu Aba Hurairata. Ya, Hurairata. Benar Hurairata, Bu? Benar. Ti atau tak? Atau tin? Ti atau tak? Hurairata. Karena dia mudhofun ilaih. Hukumnya jer. Tanda jernya patah karena dia isim ghairu munsharif. Ya, karena dia isim ghairu munsharif. Kenapa Hurairah isim ghairu munsharif? Isim alam ya. Nah, karena dia isim alam yang bukan muannas ya. Yang menunjukkan makna muannas. Ya, yang menunjukkan muannas. Muannasnya cuma lafzi saja ya. Karena ada ta marbutah di akhirnya walaupun Sayyidina Abu Hurairah ini laki-laki. Tapi karena nama beliau ada tanda muannasnya, maka tetap saja dia tergolong sebagai isim ghairu munsharif. Oke, ra'aitu Aba Hurairah. Nah, kenapa Aba di sini Bapak Ibu? Maf'ul bih. Maf'ul bih hukumnya Nasab. Tanda nasabnya Alif. Kenapa alif? Isim apa? Isim ghairu munsharif. Yang 6 itu loh, Karena dia isim yang 6. Yang isim ghairu munsharif itu bagian keduanya ini Hurairah. Karena nama ini dua ya. Karena Aba dengan Hurairah ini dianggap dua kata. Aba sebagai maf'ul bi, hukumnya nasab, tanda nasabnya alif karena dia asma'us sittah atau isim yang 6, sekaligus dia menjadi mudhaf. Oke, Hurairah posisinya Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih, hukumnya jer, tanda jernya patah. Nah, tanda jernya fathah. Kenapa fathah? Karena dia isim ghairu munsharif. Oke. Oke, berarti dua sekaligus di sini ya. Ra'aitu Aba Hurairah. Nah, kita tambahkan satu lagi. Oke, gimana cara bacanya? Ra'aitu Fatimata. Fatimatan atau Fatimata? Tanpa tanwin ya. Tanpa tanwin. Kenapa tanpa tanwin? Karena dia isim ghairu munsharif. Dia isim alam yang menunjukkan perempuan. Nah, dan kebetulan ada ta ta'nis di akhirnya. Ya, ada ta ta'nis di akhirnya. Ra'aitu Fatimata. Oke, sekarang apa bacanya Bapak Ibu? Ra'aitul fata min makkata. Makkata atau makkatin? Makkata juga sama dengan Fatimah ya, dia golongan isim ghairu
munsharif. Isim alam yang diakhiri oleh ta marbutah ya. Atau isim alam yang menunjukkan makna muannas. Oke. Sekarang kira-kira mana yang maf'ul bih Bapak Ibu? Ra'aitul fata min Makkah. Al-fata. Posisinya maf'ul bih, hukumnya Nasab. nasab, tanda nasabnya Fathah muqaddarah. fathah muqaddarah. Kenapa fathah muqaddarah? Isim maksud. Nah, karena dia isim maqsur. Ya. Maksur, apa itu isim maksur? Isim yang diakhiri oleh alif. Dan huruf sebelumnya berharkat fathah. Nah, ra'aitul fata min Makkah. Oke. Boleh Terus, bisa ini Tas bisa nanya oh, Tas. iya silakan Pak. Tas, kalau ini seperti Abu Hurairah yang apa namanya Asmaul Hamsah yang menjadi bagian dari nama. Taruhlah misalnya Abu Hurairah, atau kadang menjadi taruhlah misalnya Abu Sofyan, atau ya kita sering misalnya di Indonesia Janda misalnya lah, Abu Janda lah. Kalau menjadi nama orang, apakah atau Zulkifli? Kalau menjadi nama orang dia subjek, apakah harus berubah menjadi Zulkifli atau Aba Sofyan? Kalau menjadi nama. Oke. Nah, nama orang yang kebetulan berbahasa Arab, ya Pak ya. Nama orang yang kebetulan berbahasa Arab, kalau dibahasa Arabkan, ya, dia harus ngikutin kaidah bahasa Arab. Jadi kalau misalnya namanya Zulkifli, nah, kalau dibahasa Arabkan berarti Zulkifli. Nah, Zulkifli jadinya. Zulkifli. Kenapa za? Karena dia karena posisinya sebagai maf'ul bih atau sebagai objek, hukumnya nasab, tanda nasabnya alif. Karena dia ya isim yang nam. Nah, jadi kalau nama orang itu dituliskan dalam bahasa Arab, dia harus ngikutin kaidah bahasa Arab, Pak. Nah, gitu ya. Tapi kalau Zulkifli-nya dalam bahasa Indonesia, ya kita ngikutin kaidah bahasa Indonesia. Nah, tergantung penulisannya itu pakai bahasa Arab atau pakai bahasa apa gitu. Nah, seperti itu. Tapi kalau di bahasa kita ya nggak usah, tetap aja Zulkifli namanya. Nah, gitu. Ra'aitu Aba Hurairata atau ra'aitu Zulkifli. Ya. Oke. Kemudian nah, kira-kira apa bacanya, Bapak Ibu? Ra'aitul qadi. Qadi atau qadiyah atau qadi atau apa? Qadiyah. Qadiyah atau qadi? Qadiyah. Nah, qadiyah. Ya. Qadiyah, masih ingat ini qadiyah ini masuk jenis apa dia, Bapak Ibu? Dari isim yang 10 itu? Dia masuk isim mangkus. Isim mangkus punya rumus apa? Ketika rafa dengan dhammah muqaddarah. Ketika nasab fathah zahirah. Ketika jar kasrah muqaddarah. Nah, karena dia nasab sebagai maf'ul bih, maka tanda nasabnya fathah zahirah. Ra'aitul qadhiya fil mahkamati. Ya, saya melihat seorang hakim di pengadilan ya. Ra'aitul qadhiya fil mahkamah. Oke, terus apa bacaannya? Ra'aitu Abi ya, Abi fil masjidi ya, fil masjidi. Oke, sekarang mana yang jadi maf'ul Bapak Ibu? Abi ya. Abi ini berapa kalimat? 1 atau 2? 2. Apa yang 2? Abun sama ya mutakalim.
Nah, abun sama ya mutakallim, ya. Nah, tapi kenapa harkat abunnya jadi abi kasroh? Karena bertemu ya mutakalim. Nah, karena ditarik, ya, karena dipaksa oleh ya mutakallim. Jadi ya mutakallim ini kalau dia bilang sama abun, kalau kamu mau berteman sama saya, kamu itu harus kasroh. Kalau nggak mau ya silahkan, saya nggak mau berteman, kata dia. Nah, itu makanya abi bacaannya ya. Tapi kalau dia bersikeras abui, nah, si ya mutakalimnya nggak mau. Jadi ini parah juga nih ya mutakalim. Dia memaksa kata setelahnya harus berharkat kasrah. Nah, jadi yang jadi maf'ul lafaz abnya atau ya mutakalimnya, Bapak Ibu? Abnya. Nah, abinya ya, lafaz abinya yang jadi maf'ul. Tapi tanda nasabnya apa ini? Abi. Fathah muqaddarah. Nah, fathah muqaddarah ya. Kenapa muqaddarah? Ya karena berebut ya, berebut harkat dengan kehendak ya mutakallim. Nah, abun dia pengennya fathah ini karena dia nasab ya. Nasab sebagai maf'ul bih. Tapi karena ada ya mutakallim, dia menghendaki huruf sebelumnya kasrah. Akhirnya si aba ini dia ngalah. Biarlah saya berteman dengan ya mutakallim, tapi saya berubah menjadi kasrah. Nah, gitu ya. Ra'aitu abi fil masjidi. Saya melihat ayahku di masjid. Kalau ngikutin aturan abai gitu ya Ustaz. Gimana, Bu? Ngikutin aturan fathah berarti harusnya abai gitu ya kalau ngikutin aturan. Kalau ngikutin aturan harusnya ra'aitu abai. Ra'aitu abai fil masjidi. Nah, cuma nggak bisa dibaca abai. Ya, karena kehendak ya mutakallim itu harus kasrah huruf sebelumnya. Nah, gitu. Oke. Nah, ini semuanya maf'ul bih dari isim-isim mu'rab. Ya. Muhammadan perwakilan dari apa ini, Bapak Ibu? Isim mufrad. Rajulaini perwakilan dari Musanna. tasniyah atau musanna. Tullaba jamak taksir. Muslimina, Jamak mudzakkar salim. muslimati, Jamak muannas salim. aba, Isim sittah. 6. isi asma'u sittah. Fatimata, Ghairu munsharif. isim ghairu munsharif. Al-fata, Isim maksur. isim maksur. Al-qadiyah, Mangkus. Isim Isim mangkus. Oke, abi. Ya mutakalim. Nah, isim yang idhofah kepada ya mutakallim. Nah, ini semuanya adalah maf'ul bi yang kebetulan berbentuk isim yang mu'rab. Nah, sekarang kita contohkan juga maf'ul bih yang isim mabni. Misalnya gini. Nah, apa bacaannya? Ra'aituhu. Oke. Kira-kira yang jadi maf'ul mana Bapak Ibu? Ra'aituhu. Hu-nya. Ya, hu-nya yang jadi maf'ul. Nah, kalau kita analisis hu posisinya apa? Hu Maf'ul bi. maf'ul bi, hukumnya Mansub. Nasab. hukumnya mabni. Mabni. Nah, karena dia tergolong isim mabni. Kayak hukumnya mabni, tanda mabninya Domah ya. dhammah. Kenapa dhammah di sini, Bu? Isim apa? Karena dia dhamir nasab muttasil bariz. Ya, disebut dhamir nasab karena dia menjadi maf'ul bi, disebut muttasil karena dia bersambung dengan kata sebelumnya, kemudian disebut bariz karena dia terlihat. Nah, karena dia terlihat. Oke, sekarang contoh lain. Nah, apa bacaannya Bapak Ibu? Ra'aitu hadar. Ra'aitu hadar Rajula. rajula, rajuli atau rajulu. La. Rajula. Kenapa la, Bu? Maf'ul bi.
Maf'ulnya hada. Maf'ulnya hada, ar-rajulannya Badal. nah, Iya, dia badal. menjadi badal atau ataf bayan daripada isim isyarah. Nah, dulu sempat kita bahas di isim isyarah. Masih ingat nggak Bapak Ibu? Kalau kata sesudah isim isyarah itu beralif lam, ya, maka dia berposisi sebagai badal atau ataf bayan dari isim isyarah. Nah, sehingga kalau dia badal, dia harus mengikuti hukum dari isim isyarah. Karena hadanya di sini hukumnya nasab sebagai maf'ul bi, maka ar-rajul juga harus nasab. Dia ngikutin hukum dari hadha. Ya, dia ngikutin hukum dari hadha. Nah, ra'aitu hadzal rajula. Oke, berarti ar-rajula posisinya badal atau ataf bayan, kemudian hukumnya nasab, tanda nasabnya fathah karena dia isim mufrad. Oke, sekarang hadza Bapak Ibu. Gimana cara ngi'rabnya? Hadza posisinya Maf'ul bi. maf'ul bi, hukumnya Mabni. mabni, tanda mabninya Mabni fathah. mabni sukun atau mabni fathah, Bu? Sukun. Mabni sukun karena akhirnya itu adalah alif ini. Ya, mabni sukun. Oke, kenapa mabni sukun? Isim isyarah. Karena dia isim isyarah dekat. Dekat, korek. Nah, karena dia isim isyarah lil qarib atau isim isyarah untuk dekat, ya. Oke, sudah berapa isim mabni ini? Hu, kemudian hadza. Oke, masih ingat isim mabni ada berapa, Bapak Ibu? Ada 7 ya. Isim dhamir, isim isyarah, isim mausul, isim adat, oke, isim istifham, kemudian isim fiil dan isim syarat. Nah, itu sudah kita bahas di Nahwu 1 dulu. Ya. Bagi Bapak Ibu yang agak ragu, nah itu bisa dicek lagi. Oke, ra'aitu hadzal rajula. Hadza posisinya maf'ul bi, hukumnya mabni, tanda mabninya sukun, ya. Kenapa? Karena dia isim isyarah lil qarib, ya, untuk dekat. Kemudian nah, apa bacanya? Allati Ra'aitul lati Roja'at. roja'at minasuki. minasuqi, ya. Kenapa as-suqi? Bukan suqa atau suku. Ada min. Majrur oleh min. Min ini apa Bapak Ibu? Cer, harfu cer. Huruf jer. Ada berapa huruf jer? 20. 20. Nah, apa saja yang 20? Oke. Bu Susi ini sangat hafal ini ya. Min ila hatta khala ada hasya fi an ala mudh munzu ruba li kai wa ta kabila ala mata. Nah, itu dulu sudah kita bahas di Nahwu 1 ya. Nah, min ila hatta. Nah, min berarti min ini huruf jer yang pertama. Oke, ra'aitul lati raja'at minasuqi. Nah, sekarang saya nanya Bapak Ibu. Kira-kira di sini ada maf'ul ra'aitul lati raja'at? Ada. Ada mana maf'ulnya, Bu? Allati. Allati, ya. Jadi kalau kita i'rabkan allati posisinya maf'ul bih, hukumnya mabni. Mabni. Nah, mabni dia. Sukun. Tanda mabninya Sukun. sukun. Kenapa sukun? Isim mausul. Karena dia isim mausul khas atau mustarak. Nah, khas. Nah, dulu kita sudah bahas. Mausul itu ada 2, ada khas, ada mustarak. Nah, khas itu anggotanya ada berapa itu? Alladzi, alladani, alladaini, alladzina, allati, allatani, allataini, allati, allawai, allawati.
Nah, itu semuanya disebut isim mausul khas. Oke. Isim mausul itu butuh apa dulu Bapak Ibu masih ingat? Butuh silat sama air. Butuh silat dan aid. Nah, apa itu silat? Jumlah setelah isim mausul. Jumlah sesudah mausul, baik ismiyah ataupun fi'liyah. Oke, sekarang aid. Apa itu aid? Domir yang terkandung di dalam sifat yang kembali kepada mausul. Mausul. Oke, sekarang Bu. Kira-kira mana silah dan aid dari allati? Silahnya dulu. Kira-kira mana silah dari allati? Roja'at, ya. Roja'at dengan fa'ilnya. Kira-kira mana fa'il roja'at? Hiya mustatir. Kira-kira ada nggak isim zohir yang pantas jadi fa'il roja'at? Tidak ada. Tidak ada yang pantas ya Bu ya. Ketika tidak ada isim zohir atau isim selain domir maksudnya ya. Ketika tidak ada isim zohir yang pantas untuk jadi fa'il, maka otomatis yang jadi fa'il itu adalah domir mustatir. Hiya atau huwa? Hiya. Kenapa hiya? Dari mana kita tahu kalau domirnya hiya? Roja'at, ya, karena roja'at itu diakhiri oleh ta ta'nis yang sukun, yang sakin, dan ini mengindikasikan kalau domirnya adalah hiya. Oke, berarti silah dari allati adalah gabungan dari roja'at dengan hiya sebagai fa'ilnya. Nah, sekarang mana aid dari allati? Hiya itu. Nah, hiya ini aidnya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu dengan mausul, ya, pasti sesudahnya itu ada silah dan aid. Silah itu jumlah baik ismiyah ataupun fi'liyah yang terletak sesudah isim mausul. Sementara kalau aid, domir yang terkandung di dalam silah yang kembali kepada mausul. Nah, kalau kita terjemahkan gimana nih? Ra'aitul lati raja'at minas suqi. Saya melihat allati, seorang perempuan, raja'at, yang pulang dia, ya, pulang dia dari pasar. Nah, gitu. Jadi allati ini bisa diterjemahkan dengan seorang, ya. Seorang atau seseorang. Oke, dia isim mausul. Oke, terus lanjut. Contoh yang mabni ya. Oke, apa bacaannya, Bapak Ibu? Ra'aitu ra'aitu ahada asyara kaukaban. Apa artinya nih? Ra'aitu ahada asyara kaukaban. Ada 11 bintang. Aku melihat saya melihat 11 bintang. Nah, ini potongan ayat Quran ya. Perkataan Nabi Yusuf. Nah, perkataan Nabi Yusuf ketika beliau bermimpi melihat 11 bintang. Bintang atau planet ya, Ustaz? Kaukab ini biasanya bintang, Bu. Atau ya ada juga yang menerjemahkan planet ya. Kaukab, kawakib. Tapi yang lebih sering sih ini bintang, Bu. Kaukab. Kaukaban. Sama dengan najm. Najam ya, an-najam. Kaukab dengan an-najam itu muradif. Iya, sinonim itu, Bu. Oh iya. Sinonim. Ya. Oke, kira-kira yang jadi maf'ul di sini mana, Bapak Ibu? Ra'aitu ahada asyara kaukaban. Kaukaban atau ahada? ahada. Ahada asyara kaukaban. Atau asyara. Atau ahada asyara kaukaban. Ahada. Kalian aja semuanya gitu, Bu ya. Nah, yang jadi maf'ul tetap saja ahada. Ya, ahada sebagai maf'ul bi, asyara sebagai apa asyara? Sebagai mudhafun ilaih. Kaukaban tamyiz namanya.
Oh Ya, iya. tamyiz. Nah, ini sudah kita bahas di kaidah bilangan di isim adat. Ya, dulu kita sudah bahas kalau adat ma'dud itu ada 6 kaidahnya. Masih ingat Bapak Ibu? Kalau diingatkan masih. Bilangan 1 dan 2, kemudian bilangan kaidah pertama aturan untuk 1 dan 2. Kemudian bilangan 3 sampai 10, kemudian kaidah ketiga 11 sampai 12, kemudian yang keempat 13 sampai 19, terus yang kelima 20, 30, 40 sampai seterusnya. Kemudian yang terakhir baru bilangan yang tidak genap ya. 21, 22, 23, 24. Nah, itu kaidah nomor 6. Nah, jadi 6 kaidah itu beda-beda. Kalau kita nyebutin isim bilangan dengan benda setelahnya, nah itu aturannya beda-beda. Nah, kebetulan ini kaidah nomor 3 ya, nomor 3. Kalau kaidah nomor 3, bilangannya harus disebutkan duluan. Oke. Kemudian ma'dudnya harus dalam bentuk tunggal atau mufrad. Nah, mufrad dan nasab sebagai tamyiz. Nah, kemudian bilangan dengan adatnya harus sama-sama mudzakkar atau sama-sama muannats. Nah, itu aturannya. Ra'aitu ahada asyara kaukaban. Tapi kalau saya melihat 11 lemari, gimana bahasa Arabnya? Lemari itu khizanah. Izanan. Khizanah itu mudzakkar atau muannas, Bu? Muannas. Muannas. Berarti bilangannya juga harus harus muannas juga. Berarti ihda asyrota khizanatin atau khizanatun. Khizanatan ya, karena dia sebagai tamyiz. Nah, sekarang kita i'rabkan. Ahada, gimana cara ngi'rabnya? Ahada, posisinya Maf'ul maf'ul bi, hukumnya mansub. mabni. Mabni ya. Nah, masih ingat Bu ya? Mabni bilangan 11 sampai 19 itu selalu mabni fatah. Nah, jadi ahadanya ini, fatahnya ini bukan gara-gara dia jadi maf'ul, bukan. Tapi karena dia sudah fatah juga sekalipun dia nggak jadi maf'ul. Karena dia mabni fatah. Nah, jadi dulu sudah kita bahas, semua isim bilangan itu mu'rab kecuali bilangan 11 sampai 19. Nah, itu dia selalu mabni fatah. Oke, berarti ahada posisinya. Posisi tadi maf'ul. Posisinya maf'ul bi, hukumnya mabni, hukum tanda mabninya fathah, alasannya Isim adat yang karena dia isim adat ya, atau isim bilangan yang mabni. Oke, sekarang asyara, posisinya asyara. mudhofun ilaih. Oke, posisinya mudhofun ilaih, hukumnya Mabni juga. mabni, tanda mabninya fathah. Kenapa fathah? Karena dia isim adat yang mabni atau isim bilangan. Oke, sekarang kaukaban. Posisinya tamyiz, hukumnya Mansub. nasab atau mansub, tanda nasabnya fathah. Kenapa fathah, Bu? Karena dia isim isim mufrad dia. Kaukaban ini isim mufrad. Jamaknya apa? Kawakib. Nah, kawakib. Nah, itu jamaknya. Ya, kawakib. Nah, ini isim ini contoh maf'ul bih dari isim mabni. Oke. Nah, ini ya. Boleh Ustaz, boleh nanya Ustaz? Iya, silakan Pak. Ustaz, artinya kalau kita melogikakan bahasanya kan di sini melihat 11 bintang, melihat 11 lemari.
Iya. Yang dilihat kan bintang dan lemari, bukan bilangannya ya. Kenapa bilangannya yang menjadi objek Maf'ul. atau maf'ul bih? Ya, benar juga Pak. Secara logika yang kita lihat itu kan bukan angkanya ya. Yang kita lihat itu kan bintangnya atau lemarinya. Oke. Nah, itu dalam tataran hakikat, Pak. Ya. Kita ini berbicara dalam tatanan tarkib kata dalam bahasa Arab. Nah, kalau berbicara tarkib atau susunan kata dalam bahasa Arab, tetap saja yang jadi maf'ul itu lafaz ahadanya. Ya. Asyara sebagai mudhafun ilaih. Sementara kaukaban hanya sebatas tamyiz. Apa itu tamyiz? Keterangan penjelas jenis. Nah, saya melihat 11. 11 apa? Orang kan nanya itu, kan masih ambigu ya. Saya melihat 11. 11 apa? Nah, datang tamyiz untuk menjelaskan jenis dari yang 11 tadi. Nah, 11 apa? 11 bintang. Nah, ketika dia menjelaskan jenis dari kata ambigu sebelumnya, maka itu disebut dengan tamyiz. Nah, jadi kenapa bukan kaukaban yang jadi objek? Nah, karena kita berbicara tarkib kalimat, Pak ya. Kalau tarkib kalimat ya harus apa adanya. Ketika dia terletak sesudah fiil, fiil muta'addi ya mau nggak mau ahad. Lafaz ahada yang jadi maf'ul bukan kaukaban. Nah, sementara kaukaban sendiri dia menjadi tamyiz. Nah, sama juga ra'aitu ihda asyrata khizanatan. Mana yang jadi maf'ul? Ihda. Tetap saja ihda. Ya, ihdanya saja. Kalau asyrata mudhafun ilaih. Khizanatan tamyiz. Nah, gitu. Nah, seperti itu, Pak ya. Kalau misalnya kita mau tapi di dalam bahasa Indonesia ya. Gimana, Pak? Saya melihat buku 5 itu bahasa Indonesia ya, bukan 5 buku ya. Iya. Saya melihat 5 buku. Nah, tetap saja kalau bahasa Arab yang jadi maf'ul itu 5-nya, bukan bukunya. 5-nya. Sementara bukunya tamyiz. Nah, gitu, Pak. Ya, Ustaz. Nah, oke. Berarti sudah berapa isim mabni yang jadi maf'ul? Dhamir, isyarah, mausul, isim adat. Ya. Nah, sementara kalau isim mabni yang sisa, apa yang sisa kira-kira? Isim fi'il. Isim fi'il, isim syarat, kemudian isim istifham ya, Bu ya. Nah, ketiga-tiganya ini tidak bisa jadi maf'ul. Ya. Nah, jadi yang bisa jadi maf'ul bih itu dari isim mabni cuma 4 ini. Isim dhamir, isim isyarah, isim mausul, dan isim adat. Yang ihda belum di-i'rab, Ustaz. Oh ya, ihda belum, Mbak ya. Oke, ihda. Posisinya apa ini ihda? Juga maf'ul. Nah, posisinya maf'ul. Tapi kalau saya kasih waw di sini, jadi apa dia, Bu? Kalau saya kasih waw, berarti ihdanya ma'tuf namanya. Nah, bukan maf'ul bih lagi dia. Secara tarkib ya, secara susunan teks kepada ahada ya. Dia ma'tuf hukumnya apa ini ihda? Mabni juga. Ya, mabni karena dia bilang 11 sampai 19. Oke, mabni. Tanda mabninya Fathah muqaddarah. Sukun. Oh. Ya. Nah, kita ngelihat akhirnya, Bu. Ya. Jadi tanda mabninya sukun. Tanda mabni itu nggak ada fathah muqaddarah. Yang ada itu fathah saja, kasroh saja, dhammah ataupun sukun. Yang ada fathah muqaddarah itu di isim mufrad, Bu. Di isim mu'rab. Ya, kalau isimnya mu'rab baru ada tuh yang muqaddar kemudian zahir.
Tapi kalau di mabni itu hanya ada fathah, dhammah, kasrah ataupun sukun. Nah, berarti ihda mabni sukun. Kenapa mabni sukun? Karena dia isim adat yang mabni. Ya, isim adat yang mabni. Asyrata sebagai apa asyrata? Mudhaf ilaih. Nah, posisinya mudhafun ilaih, hukumnya Mabni juga. mabni, tanda mabninya fathah. Kenapa fathah? Karena dia isim adat yang mabni. Nah, inilah contoh variasi dari maf'ul bih ya. Nah, jadi yang pembahasan isim mu'rab, pembahasan isim mabni itu tidak akan berhenti. Walaupun kita sudah selesai dulu, tapi penggunaannya adalah seterusnya. Jadi Bapak Ibu yang lupa-lupa ingat rincian isim mu'rab dan rincian dari isim mabni, nah itu silakan didengarkan kembali pembahasan di Nahu 1 ya kalau nggak salah. Nahu 1 atau Nahu 2. Nah, seperti itu. Oke, ya Bu Susi nanya. Ayatnya ada terusannya ya Ustaz ya. Ayatnya kan ada terusannya. Nah, Ya. posisinya gimana tuh? Ra'aitu ahada asyarata kawkaban wa apa itu? Wasyam Wasyamsu wal qamaru wal qa, apa sambungannya? Ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara. Semuanya bersujud. Ra'aituhum li Ya, sajidin. apa itu? Ra'aituhum. Nah, oke. Li Ini butuh ra'aituhum Li sajidin. li sajidin. Oke. Kalau dari tarkib kalimat itu 11-nya termasuk wal qamara sama itu enggak Ustaz ya? Nah, sekarang ya, coba kita lanjutkan Bu ya. Ra'aitu ahada asyara kaukabau wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Oke. Nah, sekarang wow, kira-kira wow ini wow apa ini? Wow. Wawu atof. Wow ataf dia. Ada 10. Sudah kita bahas ya. Sudah kita bahas di bahasan huruf apa? Di bahasan tawabi'. Mungkin sebulan yang lalu ya. Nah, tawabi' itu kan ada 4. Yang kedua atof. Atof itu ada 2. Ada atof nasak, ada atof bayan. Atof nasak, atof dengan menggunakan huruf atof yang 10. Nah, apa huruf atof yang 10? Waw, fa, summa, au, am, imma, bala, lakin, hatta. Oke, masih ingat Bapak Ibu? Oke, kita ulang coba. Waw, fa, summa, au, am, imma, bala, ya, bala, lakin, hatta. Nah, itu semuanya disebut dengan huruf atof. Ya. Kata sesudahnya disebut dengan ma'tuf. Tempat pengatofan disebut dengan ma'tuf alaih. Oke, nah sekarang wasyamsi, wasyamsu atau wasyamsa? Wasyamsa. Kenapa asyamsa? Ya ma'tuf kepada ahada. Ma'tuf kepada ahada. Ya. Karena ahada di sini sebagai maf'ul bi, ya, maka asyamsa sebagai ma'tuf juga harus mansub. Itu makanya wasyamsa. Ya. Terus wal qamara. Kenapa qamara mansub? Ma'tuf kepada ahada. Lagi dia ma'tuf lagi kepada ahada. Ra'aituhum li sajidina. Oke. Ra'aituhum. Kira-kira berapa kalimat ra'aituhum Bapak Ibu? 3 ya. Ada ra'ai,
kemudian tu, kemudian hum. Oke, kalau kita analisis ro'a, gimana cara i'rabnya? Ro'a posisinya Fi'il madhi. posisinya fi'il, hukumnya Mabni. mabni. Kenapa mabni, Bu? Karena fi'il madi Tergolong sebagai salah satu dari isim mabni yang 3. Nah, sekarang kita ulang sedikit. Fi'il itu ada 2, ada mu'rab, ada mabni. Mu'rab ada 3, ada fi'il mudhari' sahih akhir, fi'il mudhari' mu'tal akhir, kemudian ada fi'il yang 5. Itu namanya fi'il mu'rab, dia berubah-ubah. Sementara kalau fi'il yang mabni juga ada 3. Apa yang 3, Bapak Ibu? Fi'il madhi, Fi'il madhi, fi'il amar, kemudian fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun niswah atau nun taukid mubasyirah. Nah, kayak yadribanna, yadriban atau yadribna. Nah, itu dia mabni fathah. Nah, itu ya. Berarti ro'a fi'il madhi, mu'rab atau mabni? Ro'a. Mabni. Oke, hukumnya mabni. Tanda mabninya? Sukun. Nah, tanda mabninya sukun. Kenapa sukun? Karena dia fi'il madhi yang bersambung dengan dhamir rafa yang berharkat. Ya, karena dia fi'il madhi yang bersambung dengan dhamir rafa yang berharkat. Oke. Tu posisinya fa'il. Oke, hukumnya mabni. Mabni, Pak. Mabni karena dhamir ya. Dhamir itu isi mabni. Oke, hukumnya mabni, tanda mabninya dhammah. Alasannya dhamir rafa muttasil bariz. Nah, oke. Sekarang hum. Kira-kira hum jadi apa, Bapak Ibu? Hum maf'ul bih. Hukumnya mabni. Tanda mabninya sukun. Kenapa sukun? Karena dia dhamir nasab muttasil baris. Kenapa dhamir nasab? Karena dia maf'ul bih. Kenapa muttasil? Karena dia nyambung ya. Kenapa bariz? Karena dia terlihat. Oke, ro'a itu. Nah, sekarang li, Bu. Li. Apa ini? Li. Berapa kalimat li? 2. Li huruf jar, kemudian ya-nya Ya mutakalim. ya mutakallim. Nah, sekarang li PHTA atau JFH, Bapak Ibu? Li. JFH. Li jenisnya huruf jar. Fungsinya menjarkan isim setelahnya. Hukumnya li mabni kasroh. Oke, ya sekarang gimana cara i'rab ya? Posisinya majrur dengan li. Ada li ya, majrur dengan li. Hukumnya kira-kira hukumnya apa ini, Bu? Mabni. Dia kan domir. Ya, ini kan domir ini. Domir jer dia. Ya, berarti hukumnya mabni. Tanda mabninya sukun. Kenapa sukun? Kenapa dia mabni sukun? Domir jar muttasil. Karena dia domir jer muttasil baris. Nah, gitu dia. Ya, jadi jangan salah ini ya, Bu. Ini domir juga, ya mutakallim itu domir juga dia. Ya, berarti jar majrur. Nah, sekarang terakhir sajidin. Kira-kira sebagai apa sajidin? Nah, ini kita belum bahas ya. Dia berposisi sebagai hal namanya. Ya, hal. Nah, di atas tadi ada hal nggak ya?
keadaan gitu ya, Dong. Nah, ini Bu. Ya. Oh, iya. Jadi salah satu isim yang nasab itu ada namanya hal. Apa itu hal? Keterangan kondisi. Keterangan kondisi. Nah, jadi ra'aituhum li sajidin. Saya melihat mereka, ya, mereka semuanya bintang yang 11, matahari dan bulan itu li kepadaku. Gimana kondisinya? Bersujud. Sajidin, bersujud kepadaku. Nah, berarti sajidin posisinya hal, hukumnya Fathah. Mansub. Nasab. Hukum itu 3 Pak, 4 ya. Rafa, nasab, jer, jazam. Oke, hukumnya nasab, tanda nasabnya Ya. iya. Kenapa iya? Karena dia jamak mudzakkar Salim. salim. Nah, gitu. Akan berguna terus itu pemahaman isim mu'rab, isim mabni, fi'il mu'rab, fi'il mabni. Nah, saya ulangi. Sajidin posisinya hal, hukumnya nasab, tanda nasabnya ya karena dia jamak mudzakkar salim. Mudzakkar salim. Nah, karena dia jamak mudzakkar salim. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi semua ilmu yang kita bahas ini ya, atau semua materi yang kita bahas sebagian besarnya ada di kalimat ini nih. Ya, paling Bapak Ibu yang nggak bisa nge'rab, sajidin doang ya. Nah, yang lainnya sudah kita bahas. Nah, berarti jurus-jurus Bapak Ibu sudah banyak sebenarnya. Ya, sudah banyak. Nah, tinggal sering dilatih gitu ya, sering diterapkan. Baca surah Al-Fatihah misalnya, dilihat, oh kira-kira ini sebagai apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu. Nah, kenapa alhamdu? Posisinya gampang sebenarnya. Ya. Alhamdu lillahi. Nah, ini pasti Bapak Ibu sudah bisa. Soalnya jurusnya sudah kita bahas semua. Alhamdu. Posisinya Mubtada. Mubtada. Kenapa mubtada? Isim di awal jumlah. Isim ya. Apa tanda isimnya? Alhamdu. Alif lam. Selain alif lam. Tidak ditanwin. Itu Isnad ilaih. Nah, isnad ilaih Pak ya. Nah, jadi tanda isimnya bisa alif lam, bisa isnad ilaih. Masih ingat isnad ilaih itu apa? Isnad ilaih itu setiap kata yang menjadi pokok kalimat, yaitu mubtada dan fa'il. Jadi setiap mubtada pasti isim, setiap fa'il pasti isim. Oke. Hukumnya alhamdu. Posisinya mubtada, hukumnya Marfu. rafa atau marfu, tanda rafa'nya. Dhamma. Kenapa dhammah? Isim mufrad. Isim mufrad. Oke, li. PHTA atau JFH? JFH. Jenisnya li. Huruf jar. Huruf jar. Hukumnya. Fungsinya ya. Fungsinya. Menjarkan isim setelahnya. Oke, hukumnya. Mabni kasroh. Oke, Allahi. Posisinya. Isim majrur. Nah, isim majrur dengan li. Oke, hukumnya. Majrur atau jer, tanda jernya. Hi. Kasroh. Kenapa kasroh? Isim mufrad. Oke, sekarang Rabbi. Posisinya. Ini sudah kita bahas. Kira-kira jadi apa? Rabbi. Segala puji bagi Allah. Tuhan. Siapa Allah itu? Rabbil alamin. Tuhan sekalian alam. Jadi apa dia Rabbi? Taukid ya. Kalau taukid harus pakai adat. Taukid itu 2, Bu. Ada taukid lafzi, ada maknawi. Kalau lafzi itu mengulang lafaz dengan lafaz itu ataupun dengan sinonimnya. Oh, berarti ini ataf yang tanpa tanda itu nasak apa sih? Apanya itu?
Apa Iya, namanya? atof ya. Maktuf ya. Kita analisis dulu. Taukid tadi ya. Taukid ada dua. Taukid lafzi ada maknawi. Kalau taukid lafzi mengulang lafaz dengan lafaz itu atau dengan muradifnya atau dengan sinonimnya. Apakah Rabbi mengulang Allah? Tidak. Tidak. Berarti dia bukan taukid lafzi. Kemudian taukid maknawi. Dia menggunakan lafaz yang 12. Nah, masih ingat lafaz taukid maknawi? Ada kullu, ada nafsu, ada ainu, ada kullu, kila, kilai, kilta, kiltai, ajma'u, akta'u, absa'u, kemudian akta'u, jam'u, juma'u, jami'u. Nah, itu semuanya adalah lafaz taukid maknawi. Nah, sekarang Rabbi mungkin nggak dia jadi taukid, Bu? Bukan. Nah, bukan, nggak ada tanda, tidak ada lafaz taukidnya. Dia nggak masuk lafaz taukid maknawi yang 12 tadi. Berarti taukid tidak. Oke, sekarang kira-kira Atof itu ya. lagi. Rabbi. Atof apa, Bu? Atof ada dua. Bayan. Ada atof bayan, ada atof nasab. Bayan. Nasak. Bayan. Atof nasak atau bayan? Nasak. Bayan. Kalau nasak pakai huruf atof. Apakah di sini ada huruf atof? Tidak. Tidak ada. Berarti bukan atof nasak. Bayan. Berarti atof apa dia? Bayan. Atof bayan. Tapi tunggu dulu. Atof bayan itu syaratnya dia harus lebih masyhur dari maktuf alaihnya. Mana maktuf alaih Rabbi? Allah. Kira mana yang lebih masyhur? Allah dengan Rabb. Allah. Nah, lebih masyhur Allah. Berarti pantas nggak Rabb jadi jadi atof bayan dari Allah? Tidak. Berarti bukan juga atof bayan. Oke, ganti lagi, Bu. Kita ganti lagi. Kira-kira apa ini? Rabbi. Taukid bukan. Atof juga kurang tepat. Penjelasan itu. Apa yang sisa? Apa yang sisa? Khobarnya masih ilahi. Khobar. Mungkin Sudah. khobar dari alhamdulillah. Ini lillahi. Khobar alhamdulillahi. Segala puji hanya bagi Allah. Berarti lillahi sebagai khobar dari Alhamdulillah. alhamdu. Khobar apa namanya? Lillahi. Jumlah. Syibhul jumlah. Khobar ada dua. Ada mufrad, ada ghairu mufrad. Mufrad Ghairu atau mufrad. ghairu mufrad lillahi. Ghairu mufrad. Ghairu mufrad. Ghairu mufrad ada dua. Ada jumlah, ada syibhul jumlah. Ini jumlah atau syibhul jumlah? Syibhul jumlah. Syibhul jumlah. Syibhul jumlah ada dua, Bu. Ada jar majrur, kemudian ada zaraf. Mana dia? Jar majrur. Nah, berarti lillahi khobar ghairu mufrad syibhul jumlah jar majrur. Nah, jadi kalau kita jawab khobar nggak mungkin juga Rabbi. Berarti apa lagi nih jurusnya? Rabbi. Sebagai apa dia? Rabbi. Sebagai naat mungkin Rabbi. Naat. Mungkin nggak jadi naat. Manutnya. Tidak mungkin juga jadi naat. Manutnya nggak ada. Manutnya gimana, Bu? Nggak ada. Ya taruhlah Allah jadi manut. Bisa nggak Allah jadi manut Rabbi? Atau bisa nggak Rabbi jadi naat? Tidak bisa. Tidak bisa. Karena Rabbi ini bukan isim wasaf. Masih ingat isim wasaf ada berapa, Bu? Ada 5. Ada isim fa'il, isim maf'ul, isim tafdil, sifat musyabbaha, kemudian amsilah mubalaghah. Rabbi, apakah masuk salah satu dari yang 5? Tidak juga. Berarti jurus naat juga tidak mempan. Kira-kira jurus apa lagi nih? Rabbi. Rabbi ini badal. Badal dari lafaz Allah.
Badal apa dia? Badal itu ada 4. Kul mingkul, ba'at mingkul, istimal, atau ghalab. Kul minkul. Kul minkul. Badal minkul. Badal kul mingkul ya. Badal yang menggantikan secara utuh dari mubdal minhunya. Nah, jadi mana mubdal minhu dari Rabbi? Allah. Allahi ya. Karena mubdal minhunya jer, maka badalnya juga harus jer. Itu makanya dibaca Rabbi. Jer juga dia ya. Karena dia mubdal minhunya juga jer. Oke, sudah kita bahas Bapak Ibu badal? Sudah, tapi lupa. Sudah kita bahas semua. Itu makanya saya yakin tadi Bapak Ibu pasti bisa ngerap ini. Iya. Karena sudah kita bahas semua. Oke. Khobar tadi khobar apa? Lillahi, masih ingat? Lillahi khobar apa? Jenis apa dia? Khobar ghairu mufrad syibhul jumlah jar majrur. Nah, gitu. Harus lengkap jawabannya Bu ya. Oh, gitu ya. Oke. Berarti Rabbi tadi jadi badal dari Allah. Oke, sekarang saya nanya, apakah Rabbi punya posisi sampingan selain badal? Sebagai apa, Bu? Sebagai mudhaf. Mana mudhafun ilaihnya? Alamina. Oke, al-alamina posisinya al-alamina. Mudhafun ilaih hukumnya. Jer, tanda jernya. Ya. Ya, kenapa ya? Salim. Nah, karena dia ini namanya mulhaq jamak mudzakkar salim. Mulhaq jamak mudzakkar salim ya. Nah, itu istilah khusus Bu, mulhaq dia. Ya, alamina. Dia sama dengan jamak mudzakkar salim secara hukum, tapi namanya aja yang khusus yaitu mulhaq jamak mudzakkar salim. Ketika apa disebut mulhaq? Mulhaq itu dia semacam ini Bu. Dia mirip dengan jamak mudzakkar salim, tapi dia tidak melengkapi syarat dari jamak mudzakkar salim. Nah, itu nanti ada mulhaq tasniyah, ada mulhaq jamak mudzakkar salim. Ya. Nah, kalau al-alamin ini disebut mulhaq karena dia tidak memenuhi syarat syarat sebagai jamak mudzakkar salim. Salah satu syarat jamak mudzakkar salim itu dia harus berbentuk sifat atau berbentuk jamid. Ya. Nah, sementara al-alamin ini tidak memenuhi syarat, dia sebagai jamid, dia isim Dia isim jenis. Nah, sehingga dia sebenarnya tidak bisa digolongkan sebagai jamak mudzakkar salim, dia syaratnya kurang. Tapi dia tetap pakai ya dan nun. Nah, sehingga karena dia mirip dengan jamak mudzakkar salim, maka dia digelari dengan mulhaq jamak mudzakkar salim. Nah, sama juga dengan tasniyah. Tasniyah itu ada juga namanya mulhaq tasniyah. Contoh, misalnya misalnya seperti ini. Walidani babil fasli. Qamal walidani fi babil fasli. Nah, sekarang al-walidani ini namanya adalah mulhaq tasniyah Bapak Ibu. Ya. Mulhaq tasniyah. Kenapa mulhaq tasniyah? Karena dia tidak melengkapi syarat dari isim tasniyah. Apa syarat isim tasniyah? Salah satu syaratnya itu adalah dia kalau dipecah itu dia bisa diatofkan dijadikan dua kata dan dihubungkan oleh huruf atof di tengah. Misal gini. Rajulani, asal rajulani ini apa Bapak Ibu? Rijalun.
Rajulun. Rajulun. Rajulun wa rajulun kan? Ya. Rajulun. Rajulun. Oh. Rajulani ini asalnya kan rajulun wa rajulun, laki-laki dan laki-laki. Satu orang laki-laki dan satu orang laki-laki. Kemudian dijadikan tasniyah menjadi rajulani. Nah, sehingga rajulani disebut dengan isim tasniyah. Karena kalau dia dipisah, dia bisa gitu ya, rajulun wa rajulun. Tapi kalau al-walidani, apa asalnya? Walidun wa walidun. Waladun. Bukan walidun wa walidun. Waladun. Tapi asalnya adalah abun wa ummun. Oh. Nah, dia tidak mengandung seperti ini, Pak ya. Kalau rajulani tasniyah, kalau tasniyah itu dia bisa diurai. Nah, dia bisa diurai. Bisa diurai rajulun wa rajulun. Tapi kalau al-walidani ini nggak bisa al-walid wal walid. Apa arti walid? Orang yang melahirkan. Orang tua. Nah, orang yang melahirkan. Kalau secara ini dia isim fa'il, Bu. Walid. Walada yalidu wiladatan wa maulidan fahuwa walidun. Berarti orang yang melahirkan ya. Orang yang melahirkan dan orang yang melahirkan. Berarti ibu dan ibu dong ya. Nah, nggak masuk. Kalau waladun Itu baru anak isim tasniyah. Waladun wa waladun. Nah, kalau waladun isim tasniyah dia karena gabungan dari waladun, waladun wa waladun karena anak artinya. Anak dan anak. Nah, anak dan anak, satu anak dan satu anak berarti waladani. Tapi kalau al-walidani nggak bisa al-walidu wal walidu enggak. Tapi maknanya apa al-walidani? Abun wa ummun. Abun wa ummun. Karena inilah maka al-walidani disebut mulhaq isim tasniyah. Nah, gitu Bu ya. Contoh lain. Isnani. Ini tasniyah atau mulhaq tasniyah, Bapak Ibu? Wahidun wa wahidun. Mulhaq. Isnani. Apakah asal isnani ini Mulhaq. isnun wa isnun? Isnun wa isnun isnani. Wahidun wa wahidun. Nah, nggak bisa. Isnani ini dia tidak punya asal. Dia tidak bisa dipisah seperti ini, Pak. Dia tidak bisa dipisah seperti abun wa ummun. Dia dari lahirnya sudah isnani. Nah, jadi dia bukan gabungan isnun wa isnun atau gabungan dari yang lain, tapi dia sudah ada dengan alif dan nun sejak bahasa ini ada. Nah, itu makanya dia disebut mulhaq isim tasniyah. Nah, gitu. Jadi ada tasniyah, ada mulhaq tasniyah. Kemudian ada jamak muzakkar, kemudian ada mulhaq jamak muzakkar. Nah, seperti itu. Tapi membedakan sama jamak muzakkar itu agak ini juga ya. Tergantung syaratnya aja, Bu. Kalau di Alfiyah itu syaratnya ada beberapa itu. Jadi isim jamak muzakkar itu nanti bisa terambil dari sifat, kemudian bisa juga terambil dari isim jamid. Nah, kalau dia terambil dari isim sifat, nah itu ada beberapa syaratnya. Dia harus muzakkar, kemudian dia harus akil, kemudian dia tidak boleh menunjukkan makna muannas, segala macam. Banyak syaratnya, Bu. Iya, Nah, itu ada di kitab Alfiyah. Ada di kitab Alfiyah, Syarah Ibnu Aqil itu. Jadi masing-masingnya ada syarat. Nah, ketika syaratnya tidak terpenuhi, tapi dia tetap sama bentuknya dengan jamak mudzakkar, berarti dia mulhaq jamak mudzakkar. Nah, berarti dia mulhaq jamak mudzakkar. Nah, itu Bu ya. Nanti kalau di lain waktu, insya Allah nanti kita jelaskan. Nah, gitu. Ini sebagai iklan aja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, jadi harus banyak praktek ya Bapak Ibu. Apapun teks Arab ya i'rabin aja. Ya,
Misalnya ada spanduk, ada seminar internasional, seminar nasional, ada bahasa Arabnya, i'rabkan. Takut salah, Ustadz. Nggak masalah, Bu. Nggak masalah. Salah pun nggak dosa kok. Belajar kayak Ustadz. Iya, lagi kita merhalah apa namanya? Tolib ya. Kalau tolib itu kalau salah nggak masalah. Nggak masalah. Saya juga tolib soalnya. Jadi kalau salah harap dimaklumi. Ustadz ini. Nah, gitu. Jadi kita itu tolib sampai meninggal ya, Bu ya. Oke. Insya Allah. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi ini semuanya udah. Nah, ini saya memperlihatkan kalau materi nahu ini tidak boleh terputus. Ya, dia harus urut dari materi pertama sampai terakhir ini. Kenapa ya? Karena kalau seandainya Bapak Ibu nggak paham misalnya jenis dari isim mu'rab, kemudian perubahan-perubahannya, kemudian jenis-jenisnya. Nah, insya Allah ketika bahas posisi-posisi ini, nah itu kurang paham. Nah, jadi kalau ada yang kurang paham di sini, nah bisa kembali lagi melihat rekaman kita ya di bahasan isim mu'rab. Nah, seperti itu. Jadi matematika ilmu nahu ini mirip dengan matematikanya Bu Susi. Ya. Jadi saling ini dia, saling berkaitan antar satu rumus dengan rumus yang lain. Banyak latihannya sama Ustaz sebenarnya. Gimana, Bu? Banyak latihannya yang sama. Harus banyak latihan. Supaya Ya. Matematika kan juga feeling sebenarnya. Feeling, Bu ya. Kalau cuma belajar kaidah susah paham, susah bisanya, Bu ya. Ini sebenarnya pertanyaan saya belum selesai loh tadi Ustadz yang lanjutan ayat tadi sebenarnya. Jadi yang ro'a itu. Iya. Jadi tamyiz itu kan kaukaban aja ya, sampai situ ya selesai berarti. Ya kan? Iya. Tamyiznya kan kaukaban. Dari mana kita tahu wa itu tadi Ustadz bilang memang wa itu kan huruf athof. Asyamsa ma'tufnya ke ahada. Kan bisa juga ma'tufnya ke kaukaban. Maksudnya bisa aja asyamsa itu jadi tamyiz juga, al-qamara jadi tamyiz juga. Jadi 11 itu termasuk dengan asyamsa wal qamara atau berhenti di kaukaban lalu wasyamsa wal qamara. Lalu kenapa ro'a itunya diulang lagi? Ro'a itu li sajidin. Kan di depan tadi udah ada ro'a itu. Apakah itu taukid juga? Gimana? Maaf ya, jadi panjang. Ini borongan pertanyaannya, Bu ya. Oke. Nah, sekarang bisa nggak asyamsa ini dia maktufnya ke kaukaban? Dia sama-sama jadi tamyiz untuk ahada asyara. Nah, jawabannya tidak bisa, Bu. Ya, tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena tamyiz itu harus berbentuk nakirah. Ya, tamyiz itu nanti ada syaratnya, Bu. Nanti kita bahas juga ini tamyiz, insya Allah. Tamyiz ini konon katanya susah dipahami, tapi gampang insya Allah. Nah, ini salah satunya. Kaukaban, ya, tamyiz itu syaratnya dia harus mufrad. 2, dia harus berbentuk isim nakirah. Nah, apa itu nakirah? Isim-isim yang selain isim ma'rifah yang 6. Nah, apa isim ma'rifah yang 6? Nah, isim dhamir, isim isyarah, isim mausul, isim alam, kemudian isim yang beralif lam, kemudian isim yang idhofah kepada isim ma'rifah. Nah, jadi tamyiz itu dia harus nakirah. Kaukaban nakirah atau ma'rifah, Bu? Nakirah. Nakirah. Kenapa dia nakirah? Tidak ada tanwinnya itu. Bukan ada tanwin. Bukan ada tanwin alasannya. Berarti Muhammadan, apakah dia nakirah juga, Bu? Tidak. Tidak. Kan dia tanwin. Karena isim alam. Nah, berarti bukan karena pengaruh tanwin atau enggak tanwin nakirah itu. Jadi kenapa kaukaban nakirah? Karena dia bukan isim dhamir, bukan isim isyarah, bukan isim mausul, bukan isim alam, bukan isim yang beralif lam, kemudian bukan juga idhofah kepada isim ma'rifah. Jawabannya panjang itu, Ustaz. Nah, jawabannya panjang. Sengaja, Bu, supaya diulang terus. Karena kalau seandainya jawabannya karena bukan ma'rifah, itu saya masih curiga. Isim ma'rifahnya dia nggak tahu.
Nah, jadi kalau jawabannya panjang, nah itu baru kita yakin kalau dia tahu yang makrifah itu apa. Gitu. Iya. Nah, jadi kaukaban ini bukan, kenapa dia nakiroh? Karena dia bukan isim domir, isim isyarah, isim mausul, isim alam, isim yang beralif lam, dan isim yang idhofah kepada isim makrifah. Nah, sementara asyamsa, kira-kira makrifah atau nakirah, Bu Susi? Ma'rifah. Makrifah. Kenapa makrifah, Bu? Makrifah. Ada alif lam. Karena ada alif lamnya. Ya, karena ada alif lam. Dan lagian secara makna itu nggak masuk dia kalau asyamsa diatafkan kepada kaukaban. Saya melihat 11 bintang dan matahari. 11 matahari juga berarti kan? 11 bintang dan 11 matahari jadinya. Karena kaukaban kan sebagai 11 bulan juga. Nah, itu maknanya, Bu. Karena wow ini kan buat menghemat sebenarnya. Berarti kalau seandainya kita atofkan syamsa ke kaukaban, berarti ada kalimat yang disembunyikan sebelumnya. Ahada asyaranya. Berarti apa yang disembunyikan? Ahada asyara lagi. Ya? Iya. Ahada asyara lagi. Berarti wal qamara ada lagi kalimat yang disembunyikan karena dengan adanya huruf athof itu kan kita menghemat pengucapan sebenarnya ya. Kalau seandainya kalau kita munculkan ucapan itu maka panjang bahasanya jadi. Nah, seperti ini. Ra'aitu ahada asyara kaukaban wa ahada asyara syamsan ya wa ahada asyara qamaran. Nah, jadi seperti ini jadinya Bu pemahamannya kalau dia dimaktufkan kepada kaukaban. Nah, ilustrasinya seperti ini, Bu. Maksud saya yang ataf pengulangan tadi ya. Oke. Ja'a Muhammadun wa Bakrun. Kira-kira Bakrun maktuf alaihnya mana, Bu? Muhammadun. Nah, kira-kira sesudah wow ini ada kalimat apa kira-kira? Ja'a. Ada ja'a lagi harusnya. Ja'a Muhammadun wa ja'a Bakrun. Kenapa ini tidak dituliskan yang kedua ini? Ada wawu atof. Karena sudah diwakili oleh waw atof. Ya, karena sudah diwakili oleh waw atof, maka menyebutkan ja'a yang kedua ini nggak perlu lagi. Menyingkat ya. Menyingkat. Itu tujuannya waw atof. Nah, sekarang kalau seandainya asyamsa kita atofkan kepada kaukaban, berarti sesudah wawnya ini ada kata ahada asyara yang disembunyikan sesudahnya. Dan ini maknanya tidak seperti ini kan? Makna di Al-Qur'annya kan bukan seperti ini. Ya, masuk mataharinya 11. Ya. Mataharinya 1, bintangnya 1, kemudian kaukabannya 11. Ya kan? Berarti 13 semuanya. Nah, gitu. Nah, itu Bu Susi ya. Jadi atofnya nggak mungkin ke kaukaban. Kenapa nggak mungkin? Karena dari segi makna dia akan rumit jadinya, akan salah paham kita jadinya. Satu. Kemudian yang kedua, tamyiz itu harus nakiroh. Sementara asyamsa wal qamara ini dia dalam bentuk ma'rifah. Ma'rifah dengan alif lam. Nah, seperti itu Bu Susi ya. Oke, nah sekarang gimana Bu? Ra'aituhumnya diulang tadi itu. Nah, ra'aituhum belum ya. Nah, oke. Sekarang ra'aituhum, kenapa diulang? Dia bukan taukid dari ra'aitu, bukan. Ya. Dia jatuhnya di sini sebagai hal dari al-qamara dan sebelumnya ini. Nah, jadi ada kaidah Bu ya. Jadi ada kaidah seperti ini.
Hal. Nah, jadi ada kaidah umum seperti ini. Jumlah yang terletak sesudah ma'rifah itu dia berposisi sebagai hal. Nah, hal ini nanti kita bahas keterangan kondisi namanya, Pak. Ya, keterangan kondisi. Nanti kita bahas insya Allah. Nah, karena al-qamara di sini sebagai isim ma'rifah dan ra'aituhum adalah jumlah. Kira-kira jumlah apa dia ra'aituhum, Bapak Ibu? Fi'liyah. Nah, jumlah fi'liyah. Nah, jumlah yang terletak sesudah isim ma'rifah, jumlahnya itu berposisi sebagai hal. Nah, jadi saya melihat 11 bintang, 1 matahari, 1 bulan. Gimana kondisi mereka itu? Ya, gimana kondisi secara umum? Ra'aituhum li sajidin. Ya, saya melihat mereka dalam kondisi sujud kepadaku. Nah, jadi jumlah ra'aitu dengan jumlah fi'il fa'il dari ra'aitu ini dia sebagai hal dari kalimat sebelumnya. Nah, apa kaidahnya? Nah, ini dia kaidahnya. Jumlah yang terletak sesudah isim ma'rifah dia berposisi sebagai hal. Nah, ingat Bu ya, jumlahnya bukan katanya, tapi jumlah. Nah, sementara kalau jumlah yang terletak sesudah nakirah itu dia sebagai na'at. Misal, nah contoh. Nah, apa bacaannya, Bapak Ibu? Ja'a rajulun. Ja'a rajulun Tolat. Tolat lihyatuhu. Nah, kira-kira tolat apa arti tolat? Tolat, tawil. Tolat, panjang. Lihyah, apa lihyah? Ular. Jenggot. Nah, lihyah itu jenggot. Ya, lihyah itu jenggot, Bu. Ja'a rajulun, ya, telah datang seseorang laki-laki yang panjang jenggotnya. Nah, sekarang saya nanya, tolat, sebagai apa dia tolat? Tolatnya sebagai fi'il madhi. Ya, tolat sebagai fi'il madhi. Mana fa'ilnya tolat? Lihyatu. Ya, lihyatu fa'ilnya. Sementara hu sebagai apa, Bu? Mudhafun ilaih. Oke, sekarang saya tanya. Apa posisi jumlah tolat lihyatuhu? Ikut jumlah fi. Dia jumlah fi'liyah kan, Pak ya? Iya. Nah, yang kita tanyakan jumlahnya itu posisinya sebagai apa? Ah, sebagai na'at dia. Na'at dari mana, Bu? Dari rajulun. Oke. Kenapa tolat lihyatuhu jadi na'at? Karena jumlah yang terletak sesudah nakirah itu posisinya sebagai na'at. Rajulun ma'rifah atau nakirah? Nakirah. Kenapa nakirah, Pak? Tidak termasuk isim yang 6. Apa yang 6? Tanda al-ma'rifah. Isim domir, isim isyarah, isim mausul, isim alam, isim yang beralif lam, dan isim yang idhofah kepada alif, isim yang idhofah kepada ma'rifah. Berarti rajulun ini sudah pasti nakirah. Sementara tolat lihyatuhu adalah jumlah fi'liyah. Jumlah yang terletak sesudah isim nakirah posisinya sebagai na'at.
Nah, seperti itu. Nah, sementara kalau jumlah yang terletak sesudah ma'rifah, posisinya sebagai hal. Nah, ingat, ini jumlah ya Bapak Ibu, bukan kata. Ya, jumlah. Nah, seperti itu Bu Susi. Ya, jelas. Nah, mudah-mudahan nggak pusing ya. Alhamdulillah. Oke. Jadinya kita kemana-mana ini. Mohon maaf Bapak Ibu. Semakin Ya nggak masalah Bu. Kita memang tujuannya buat supaya paham ya. Oke, mungkin ada yang ragu lagi, silakan. Mumpung kita ini, jadinya kita review aja malam ini ya. Asik kalau Ustaz. Iya Bu. Ya malah asik kalau kayak gini nih. Oh ya, alhamdulillah. Kalau ada pertanyaan tambahan boleh Bu, silakan. Kalau ada yang masih ragu. Review jadi muncul efek Ustaz. Iya. Iya. Nah, ini gara-gara kaidah yang kedua tadi ya. Maf'ul bih itu harus nasab. Nah, saya tanya tadi isim yang 6 ketika nasab dengan apa? Ada yang nggak bisa jawab. Nah, akhirnya kita bongkar semua jadinya. Jadi ketahuan ya. Ketahuan semua. Jadi ini ya buat ngulang juga sebenarnya Bu ya. Jadi kita harus tahu rincian isim mufrad isim mu'rab, rincian isim mabni, rincian fi'il mu'rab, kemudian rincian fi'il mabni, dan rincian haraf. Sebenarnya induk kajian nahwu itu cuma 5 itu. Kalau Bapak Ibu sudah menguasai 5 hal ini, nah insya Allah kaedah ke atasnya gampang. Ya, karena kaedah-kaedah yang di atas ini hanya hanya pengulangan saja untuk posisi itu. Jadi hal dalam bentuk isim mufrad, hal dalam bentuk isim tasniyah. Nah, itu aja. Yang hal itu hanya posisi gitu. Nah, sementara bentuknya, nah salah satu dari yang 5 tadi. Kalau dia bisa jadi dia isim mu'rab, bisa jadi isim mabni, bisa jadi fi'il mu'rab, bisa jadi fi'il mabni, bisa jadi haraf. Nah, itu rumus sakti, Pak ya. Jadi kalau seandainya sudah menguasai 5 hal itu, insya Allah gampang semuanya. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin ada yang lupa-lupa ingat, nah saya sarankan itu diulang lagi. Dibaca-baca ulang, kemudian dipahami betul. Oke, masih ada pertanyaan? Enggak ya, Bu ya? Oke, untuk sementara, berarti maf'ul bih itu harus nasab atau mansub. Oke, itu yang kedua. Kemudian dia didahului oleh fi'il muta'addi kemarin ya. Fi'il muta'addi itu fi'il yang butuh objek. Nah, salah satu tandanya fi'il muta'addi itu dilakukan oleh satu anggota badan. Nah, biasanya seperti itu. Tapi kalau fi'il itu dilakukan oleh semua anggota badan, nah itu biasanya lazim. Ya, biasanya fi'il lazim. Nah, misalnya duduk. Duduk itu satu anggota badan atau semua anggota ikut ke yang satu itu? Semua. Nah, semua. Duduk itu kan nggak mungkin satu itu aja, Bu ya. Sementara kakinya jalan, kepalanya kemana misalnya, nggak mungkin. Nah, itu makanya jalasa ini faedahnya lazim. Faedahnya lazim. Kayak kemudian maf'ul bih itu boleh dibuang jika ada bukti yang menunjukkan. Nah, hal wajadta sabburata? Na'am wajadtu. Nah, as-sabburatanya dibuang. Kenapa dibuang? Karena sudah ada buktinya, yaitu as-sabburata yang pertama. Nah, kemudian yang kelima, kemarin fi'il dan fa'il sebelum maf'ul boleh dibuang. Nah, kalau yang keempat yang dibuang itu maf'ulnya, yang kelima ini yang dibuang fi'il dan fa'ilnya. Sementara maf'ulnya hanya ada sendiri. Nah, contohnya, madza anzalallahu lakum? Apa yang telah Allah turunkan kepada kalian? Khairan. Ya, anzalallahu ilaina khairan. Khairan. Nah, khairan di sini sebagai maf'ul bih. Mana fi'il fa'ilnya?
Nah, disembunyikan atau dibuang. Ya, boleh dibuang karena sudah ada bukti yang menunjukkan. Nah, mungkin seperti ini Bapak Ibu, kita cuma murojaah ini. Mohon maaf. Nah, tapi dua kaidah ini penting. Ya, ini mungkin ilmu baru bagi sebagian kita. Jadi jumlah itu ternyata bisa juga di-i'rab. Bukan hanya kata saja yang bisa di-i'rab, tapi jumlah juga bisa. Nah, salah satunya adalah dua kaidah ini. Jumlah sesudah isim ma'rifah menjadi hal, sementara kalau jumlah sesudah nakirah menjadi na'at. Nah, ini kaidah penting Bapak Ibu. Jadi kalau bisa ini diingat terus. Oke. Mungkin sampai di sini dulu kita murojaah. Berarti kita sambung lagi hari Rabu malam Bapak Ibu, insya Allah ya. Nah, kita tuntaskan ini sekaligus kita tambah materi yang baru hari Rabu malam insya Allah. Oke, sampai di sini mohon maaf. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Kita cukupkan, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Ya, sama-sama Bu. Ustaz. Wa iyyakum Pak. Ya. Ustaz. Ya, sama-sama Pak. Oke, saya izin duluan Bapak Ibu. Oke, Ustaz.